Materi pertama yang pecah, Pandji Pragiwaksono di New York. Boleh tahu nggak satu materi pertama yang pecah di New York? Oh iya. Ketawa gitu ya, orang-orang pada Iya. ketawa. Jadi waktu itu gue nemu formulanya, ternyata orang Kecil dan besar. Iya. Apalagi udah 10 solo apa? Special show. Special show. Sekarang kalau manggung masih ada ketakutannya nggak? Atau ada yang Nggak ada. diresahkan? Nggak ada, udah Nggak ada. santai aja. Iya. Semua teman-teman gue yang anak stand up juga bingung. Karena mereka suka deg-degan kalau mau manggung, tapi gue udah nggak ada deg-degan. Nggak tahu gue saking sukanya ngelawak. Termasuk di New York. Termasuk di New York. Apalagi di New York. Di New York itu gue biasa banget manggung di depan 4, 5, 7 orang. Pas ketemu 70 orang tuh happy. Kebayang nggak? Makin banyak kalau makin happy. Iya. Bukan karena makin grogi. karena lu iya benar. Karena ya Allah gue tiap hari ketika open mic isinya cuma 14, 15 gitu. Jadi ketemu orang tuh happy. Dan open mic itu di New York itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bikin open mic yang nonton kan orang umum gitu ya. Kalau di New York tuh yang nonton komedian juga. Jadi cuma ada 15 komika yang mau open mic, ya udah 15 itu. Nggak ada yang ketawa, lagi pada sibuk ngapal. Jadi kami jadi tahan banting lah. Dijudge nggak sama mereka? Kadang di judge, gue pernah Oh. ada satu open mic, namanya open mic with feedbacks. Abis open mic, komikanya boleh ngasih feedback. Terus ada satu, anjing banget, ada satu open mic gue bilang, oke, terima kasih banyak, silakan kalau mau kasih feedback. Terus sini ada yang bilang, nggak lucu bro, berhenti aja jadi komedian. Anjing. Agak kena sih bro. Agak kena sih. Ya gue ketawa-ketawa aja, bagaimana orang gue ade-adean, ini abang-abangan semua ini. Di New York lagi, ntar gue di door baru tahu gue. Diem lu anjing, tar mati gue. Nomor Pandji Pragiwaksono. Die. Nggak nongol di Marathon season 3. Tapi bayarannya makin nambah nggak Pak? Lumayan bayarannya makin nambah. Terutama kalau misalkan kayak show kemarin tuh, bayarannya lumayan. Cuman gue pernah dibayar $2 pakai Venmo, dibayar pakai pizza itu lebih sering lagi. Venmo tuh kayak Cash App gitu, kayak apa ya? Kayak apa ya? Aplikasi. Kayak PayPal gitu. Cuman ya gitu ya, mungkin karena gue tahu gue mesti ngebangun dari bawah, terus gue suka stand up, gue nggak gitu bermasalah. Cuman dibayar $2, $20, emang happy aja ngejalaninnya. Lagian gue juga tadi kan Arab juga nanya deadline, kan gue nggak punya deadline. Iya. Ya gue jalanin aja dulu sampai pokoknya di satu hal yang nggak boleh dalam berkarya di New York adalah apa istilahnya, kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu terus berharap pamrih, nggak boleh pamrih. Lu nggak bisa kayak, ih gue kan udah kayak gini, harusnya gue begini. Ih gue udah ngelakuin ini semua, harusnya gue begini. Udah nggak mungkin, janganlah. New York itu kayak tai banget. Just put your head down, do the work. Kalau emang lu dapat rezekinya atau dapat kesempatannya lu akan datang. Tapi lebih susah mana bang? Pas ngulang karir di New York atau pertama kali as a stand up comedian di Indonesia? Nah, lebih susah di New York. Karena waktu gue mulai stand up di Indonesia, gue kan udah entertainer. Udah punya radio, udah nge-MC, udah di TV. Betul. Ada juga yang tahu. Gue pikir udah pada meninggal yang nonton. Tahu. Acara TV lama kan itu. Gue pikir udah pada meninggal. Fall in the wall lah, fall in the wall. Keren, iya. Tapi kan kalau di New York kan, gue bener-bener dari nggak ada yang tahu gitu. Itu orang gue 6 bulan nggak lucu, sampai nangis gue. Udah tua nangis di ngadep patung Liberty. Gara-garanya selama 6 bulan tuh gue nggak tahu gimana cara bikin orang New York ketawa, ya susah banget dah. Pada saat itu ya. Sementara gue open mic sehari 3 kali, seminggu 5 hari, berarti 15 kali seminggu, 60 kali open mic sebulan, selama 6 bulan nggak lucu sama sekali. Kan stres juga ya. Karena open mic itu mau duit ya bang ya? Iya, gue bayar $5. Di New York tuh mau open mic aja kita yang bayar $5. Jadi udah gue bayar duit banyak banget, terus nggak lucu-lucu. Dengan Terus gue formula ingat, berbeda. hah? Dengan formula materi berbeda. Iya, gue nyoba mulu. Salahnya gue adalah di Indonesia tuh, gue kan komedian suka ngomongin sosial politik kan. Gue pikir di New York gue jadi komika yang sama, tanpa sadar bahwa di New York mah udah ribuan kali komika kayak gitu. Jadi mereka boro-boro ketawa, merhatiin juga enggak, udah males gitu. Terus udah waktu itu gue inget dari antara open mic ke open mic, terus gue di taman gitu, tamannya di Battery Park di daerah Wall Street, terus di situ ada patung Liberty, terus gue nangis, anjing ngapain gue di sini? Sedih juga, stres juga.
Terus udah deh, akhirnya gue nemu selahnya, terus lama-lama jadi kayak sekarang udah bikin show ke 20. Boleh tahu gak satu materi pertama yang pecah di New York? Oh iya. Ketawa gitu ya Yang orang-orang pada Iya. ketawa. Jadi waktu itu gue nemu formulanya, ternyata orang tuh merhatiin gue kalau gue ngomongin Indonesia justru. Karena orang New York nggak tahu Indonesia, Rap. Oke. Iya, mereka taunya Bali. Oke. Iya, mereka nggak familiar sama Indonesia. Jadi setiap kali gue ngomong Indonesia, baru mereka nyimak tuh. Nah, mereka cuma bisa ketawa kalau gue bisa nemu jembatan antara Amerika sama New York. Ini salah satu joke yang paling sering gue pakai untuk opening. Coba. My name is Panji, I'm from Indonesia. If you don't know where that is, it's a country in Southeast Asia. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Karena udah tua kan, Joe Biden tua. Tahu. Saking jauhnya takut meninggal di jalan. Nah itu kena mulu. Cuman sekarang udah nggak bisa gue pakai joke-nya karena Joe Biden udah penyakitan. Takutnya jalan. Tapi joke itu kan gue bisa cerita tentang Indonesia, pada saat yang bersamaan konteksnya mereka ngerti gitu. Oh Barack Obama dulu sekolah di situ. Oh Donald Trump suka main golf. Oh saking jauhnya Joe Biden bisa mati di jalan. Gitu. Nah itu salah satu joke-nya. Dan kebanyakan joke gue yang kena itu semua. Gue ada satu joke tentang Ani-Ani sama Gadun. Oke. Gue bilang pakai bahasa Inggris ya. Relationship Indonesia, Jakarta and New York is pretty much the same dynamics. You have sugar daddies, we call them gadun. You have sugar babies, we call them ani-ani. Same thing, same dynamics. The difference is boob jobs in New York cost $4,000. In Indonesia, boob job cost $1,000. So American gadun should move to New York so you can finance for ani-ani. Yeah. Sugar daddy pindah ke sini aja bisa ngokosin 4 operasi tete. Atau terus tambahannya adalah or finance one ani-ani, give them 4 pair of boobs. Jadi sapi. Iya. Jadi anjing. Iya, jadi kan gitu kan, jadi ada kaitannya sama